Teman-teman semua, kembali lagi di channel pendapat Joseph. Hari ini saya akan membahas Mourinho. Apa yang dilakukan Mourinho di laga melawan Empoli yang baru akan dilaksanakan lawan Roma itu di Kamis dini hari. Sekarang kita ambil perandai-andaian saja. Roma situasinya tidak benar-benar bagus. Di satu sisi hasilnya buruk di dua pertandingan. Meskipun kita belum akui ada beberapa pemain Roma yang cukup punya variasi baru, tetapi ya itu tidak merubah hasilnya. Dan sekarang di tangan Mourinho setelah lepas dari hukuman sekarang, nah apa yang dia harus dihadapkan dengan pemberitaan yang menekan dirinya, dan beberapa pemain baru yang sebenarnya cukup memberikan keuntungan terhadap dia dalam sedikit merubah taktiknya. Dan kenapa saya katakan sedikit merubah taktiknya? Ya, sekarang misalnya mengatakan apakah sekarang kita harus menuntut Roma harus memecat Mourinho secara Mourinho untuk berubah hasil Roma sekarang. Ya nggak, itu bukan sebuah jalan yang benar menurutku, karena ya kalau dikatakan semua pelatih ya semua hasil buruk ataupun tidak ada usaha, tidak ada peluang mencetak gol itu, momen mencetak gol itu ada kesalahan pelatih, atau sederhananya satu tim itu dalam suatu pertandingan sangat sedikit menemukan momen yang untuk mencetak gol, ya itu memang salah pelatih. Tetapi di situasinya sekarang yang merubah memecat Mourinho bukan sebuah situasi yang benar-benar pas untuk Roma, karena ya benar-benar tidak menguntungkan. Misalnya memecat Mourinho terus kita cari pelatih lain yang benar-benar bisa memberikan sesuatu yang lebih daripada Roma. Di nama-nama pelatih Portugal nggak ada yang benar-benar menguntungkan. Nama-nama pelatih Spanyol memang nggak ada yang menguntungkan. Nama-nama pelatih Jerman sangat tidak menguntungkan, karena ya kita tahu kalau Romanisti zaman yang lahir tahun 90-an cukup tahu secara dulu Roma punya Rudi Voller, dan Rudi Voller itu baru saja membawa Jerman menjadi runner up Piala Dunia. Menangannya Roma, dia legenda Roma, gagal total. Nah itu kan jadi sedikit permasalahan bahwasanya kalau kita menyebut nama-nama pelatih yang sedang kosong melompong ataupun pelatih yang bisa menggantikan Mourinho, memang namanya belum ada yang benar-benar bisa meyakinkan kita, karena ya secara praktis Rudi Garcia udah di Napoli, Andrea Ardizzoli ya dia punya tim baru, dan rekodnya di klub Italia setelah Roma mengkhawatirkan. Eusebio Di Francesco juga sudah sama fresh semua.
Versionone. Jadi ya secara masuk akalnya sampai paruh musim Mourinho tidak akan dipecat, feeling saya, karena belum ada nama yang benar-benar meyakinkan tim. Nah sekarang harus dilakukan apa Roma dengan memanfaat untuk supaya bisa kembali lagi mendapatkan momennya. Ya di momennya ya memanfaat untuk mendapatkan momen yang ada, ya mesti menang, mesti ada perbaikan. Dan dua minggu setelah jeda internasional dan sekarang adalah pembuktiannya, apakah akan ada perubahan taktik 352 ataupun perubahan yang sebenarnya gak berubah secara formasi tetapi secara taktik, baik itu menyerang dan bertahan memang ada perubahan. Nah, feelingku Mourinho akan lebih mendekati daripada perubahan formasi, akan menyentuh ke momen kedua, bagaimana ada perubahan taktik bertahan dan menyerang di balik formasi yang biasa. Dan itu sering pernah terjadi, bagaimana waktu gaya mainnya sedikit wrong Leverkusen. Sebenarnya dia Mourinho mampu menambah angka, tapi dia cenderung memain defensif di kandang Leverkusen. Terus bagaimana cuma memanfaatkan Bove dan Tammy Abraham bisa masuk final. Itu sebagian kecil, tetapi apakah yang akan terjadi di partai Empoli, ya kita harus tahu situasinya. Nama-nama pemain cedera bertambah 2 orang. Secara arti ada beberapa posisi yang melompong, karena bagiku ada 3 posisi yang melompong. Bagaimana Brian Cristante pasti kosong, Pellegrini pasti kosong, Gianluca Mancini pasti kosong. Walaupun mungkin Brian Cristante tetap akan dipaksakan, ya momennya yang paling momennya mencari poinnya di laga Empoli ini, ya karena baik dari pemain yang tersisa dibandingin Empoli, Roma lebih berkualitas untuk memenangkan pertandingan ini. Dan menurutku pertama Mourinho akan menginstruksikan untuk meminimalisir kesalahan, terutama untuk misalnya pada saat diserang Roma mesti apa. Di sini Smalling yang akan hampir pasti mendapatkan ban kapten akan dituntut untuk menginstruksikan atau ikut mengomandoi sisi pertahanan Roma. Bagaimana kesalahan itu semakin mengecil, kontak fisik yang bersih harus diperbesar, terus bagaimana komunikasi antara back pemain tengah sampai kiper itu menjadi suatu yang harus punya komunikasi yang kuat. Itu yang sangat mungkin Mourinho lakukan. Dan untuk itu ya, untuk pertahanan seperti itu Mourinho nggak ada masalah. Tetapi yang jadi masalah adalah bagaimana lini tengah
lini tengah dimaksimalkan. Ya, lini tengah dimaksimalkan dalam arti ya bagaimana antara memilih mengeluarkan El Shaarawy sebelum Dybala ataupun Dybala dulu baru nanti El Shaarawy bagus mainnya tuh menjadi sebuah momen yang harus dipertimbangkan, karena El Shaarawy bisa bermain benar-benar menusuk jantung pertahanan, tetapi secara kreativitas, misalnya berbicara bagaimana menciptakan umpan-umpan berbahaya, itu El Shaarawy memang tidak bisa dibandingkan oleh Dybala, dan di saat itu butuh tipe-tipe Dybala yang harus masuk, dan itu momen yang sulitnya karena ambil pahitnya menduetkan Belotti dan Dybala, tipe-tipenya sama, berarti butuh effort lebih membuat bola itu dekat dengan Belotti atau dekat dengan Dybala, dekat dengan Belotti atau dekat dengan Lukaku. Butuh pemainnya seperti Dybala, karena dan Dybala pada saat memasukkan Dybala, risikonya adalah Dybala akan mudah mendapatkan hadangan dan pemain ini rentan cedera. Begitu Dybala tiba-tiba cedera, mau masukin Belotti, mau masukin Lorenzo Pellegrini, tidak akan sulit untuk mengembalikan momen tersebut. Jikalau Romo waktu itu sebenarnya lagi momennya enak banget aliran bolanya. Nah, seperti itu. Jadi effortnya ya kembali lagi akan terjadi serangan balik, dan sangat mungkin Mourinho akan menginstruksikan yang paling mudah adalah tusukan dari sayap, tusukan dari bermain lebih menusuk supaya lebih mudah striker dapat bola muntah atau dapat bola yang panas dan bisa mencetak gol, ketimbang kita main nahan bola menggunakan pemain seperti Dybala, gini nahan bola di pertandingan Empoli, berharap ada keajaiban semua bola dari tengah tuh gampang ditransfer dan gol. Menurutku itu situasinya lebih sulit ketimbang kita memikirkan dari sayap. Permainan Roma lebih gampang mendapatkan momennya. Ya seperti itu sih, karena ya kembali lagi sayapnya kali ini lebih bisa diandalkan dibandingin tengahnya Roma. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Jika suka silakan like video ini, subscribe pendapat Joseph. Jika ada kritik dan saran tulis di komentar. Jika mau berinvestasi silakan tinggal scan barcode-nya di sini ataupun klik link Saweria di deskripsi. Terima kasih.